Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab Islami yang adab Islam ini merupakan pelajaran dan tuntunan hidup secara Islam. Tuntunan hidup menurut mengikuti ajaran Islam. Jadi Kitabul Adab ini adab Islami, jadi berupa pelajaran dan tuntunan hidup yang benar. Nah, dimana apabila adab Islami ini dibiasakan hingga menjadi kebiasaan, bahkan mendarah daging, maka itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, kebiasaan itu yang sudah menjadi biasa, sudah menjadi bentuk diri berdasarkan ajaran Islam. Nah, itulah cara hidup yang benar. Dan kebiasaan tersebut itu dinamai al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Jadi harus wajib kudu berakhlakul karimah, yaitu hidup berdasarkan ajaran Islam. Yang tentunya kan kalau sudah menjadi biasa mendarah daging artinya konsisten, berarti dilaksanakan. Nah, itulah kunci kunci surga, yaitu hidup berdasarkan adab Islami. Yang kemarin, yang terakhir bab ke-67 ini ya termasuk salah satu berarti ini adab Islami, yaitu al-ikha'u babul ikha'i wal hilfi. Ya, bab membuat tentang persaudaraan gitulahnya dan kesepakatan itu membentuk persaudaraan yang tentunya ini ikatannya adalah ikatan agama, ikatan Islam nih yang mengikatnya. Dulu contohnya Rasulullah SAW mempersaudarakan beberapa orang sahabat. Bahkan itu kalau yang terkenal dulu Rasulullah SAW itu mempersaudarakan satu orang sahabat dari pihak atau kaum muhajirin, satu lagi dari kaum ansor. Contohnya Salman Al-Farisi dari muhajirin, Abu Darda dari kaum ansor, dipersaudarakan. Nah, ternyata yang munculnya rasa persaudaraan di antara mereka sangat kuat. Padahal sebelumnya kan nggak kenal yang Salman Al-Farisi orang Persia, sementara Abu Darda orang Madinah, kaum Ansor, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Rasa persaudaraan mereka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dan ikatannya kan bukan ikatan nasab, tapi ikatan agama Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga disaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Robi. Nah, bahkan hal ini oleh Rasulullah SAW itu sudah dilakukan ketika masih di Mekah atau setelah di Madinah, muhajirin dengan muhajirin, bukan dengan ansor. Jadi banyaknya dulu di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu yang dipersaudarakan satu sahabat dengan satu sahabat yang lain. Sebetulnya ya ini Imam Bukhari-nya mengangkat bab ini
bab persaudaraan dan kesepakatan, bersepakat membuatlah gitunya, menjalin persaudaraan yang ikatannya agama Islam itu berlaku sampai sekarang juga boleh. Tapi menurut saya sekarang nggak adanya yang melakukan, kayaknya nggak ada nih sekarang ini yang melakukan seperti ini, yang bersepakat gitu untuk menjadi saudara yang ikatannya itu agama Islam. Justru kan ini akan mendorong sebetulnya ini akan mendorong untuk semakin gitulah, semakin apa namanya ya, semakin hati-hati, artinya semakin mendorong untuk semakin lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi tentang mengamalkan ajaran Islamnya. Karena akan ada yang mengingatkan, anggaplah demikiannya. Karena apabila di antara dua orang yang bersepakat menjadi saudara dengan ikatan Islam ini, apabila yang satu melakukan penyimpangan lah katakannya, maka ini saudaranya akan mengingatkan. Ini yang pernah terjadi juga. Ini pernah terjadi pada ikatan persaudaraan nih antara Salman Al Farisi dan Abu Darda. Ini sedikitlah ulasan. Nah ini tambahannya nih. Ini pentingnya, bukan pentingnya. Ini nih efek dampaknya yang akan muncul dengan menjalin persaudaraan, itulah bersepakat menjalin persaudaraan sesama Muslim. Nah ada kejadian seperti ini nih antara Salman Al Farisi dan Abu Darda. Salman Al Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda, ternyata Abu Dardanya sedang saum. Padahal Abu Dardanya menyuguhi Salman Al Farisi. Ternyata Salman Al Farisi ini, kamu ini saum apa gitu ya? Kamu ini saum apa? Saya nggak akan mau makan kalau kamu tetap saum. Akhirnya buka. Kemudian malam harinya, ketika katakanlah baru beres sholat Isya itu, Abu Darda sudah mau sholat malam. Dan kalau Abu Darda itu kalau sholat malam lama. Salman Al Farisi ini melihat, wah kalau begini caranya, polanya, jadi malam harinya dipakai sholat malam yang lama, berarti akan kurang tidur, kemudian besoknya saum. Nah ini ada yang nggak benar gitu, ada yang perlu diluruskan nih. Kemudian Salman Al Farisi memberitahu, inna lillahi alaika haqqon, sesungguhnya bagi Allah ada hak yang harus kamu tunaikan. Inna li jasadika alaika haqqon, sesungguhnya bagi jasad kamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Inna li ahlika, sesungguhnya untuk istri kamu, untuk keluarga kamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah Salman Al Farisi menyampaikan hal tersebut juga diantaranya karena ketika datang ke rumah Abu Darda, Salman Al Farisi melihat istri Ummu Darda itu kurang perhatian lah gitu, dari penampilannya nampak, kamu seperti ini, suami kamu bagaimana, gitulah Salman Al Farisi kepada istri Abu Darda. Ya gitulah, Abu Darda asik sendiri, itulah kurang lebih mungkinnya garis besarnya, asik sendiri saja dengan ibadahnya. Sehingga Ummu Darda sebagai istrinya gitunya merasa, atau bukan merasa, kurang diperhatikan. Nah Salman Al Farisi menyampaikan demikian. Kemudian Abu Darda menanyakan langsung kepada Rasulullah, apa benar begini? Rasulullah mengatakan Salman benar. Nah ini diantaranya manfaatnya terjadinya bersepakat untuk bersaudara, di mana ini kan bukan saudara kandung, bukan saudara yang ada kaitan nasab,
Tapi saudaranya itu ikatannya adalah Islam. Ternyata persaudaraan di antara mereka sangat luar biasa. Kayaknya seperti ini sudah nggak ada itu yang sekarang ini di antara umat Islam gitu yang bersepakat untuk menjadi saudara dengan ikatan Islam. Nah, di antaranya manfaatnya, contohnya seperti yang terjadi antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Kalau ada salah satu yang sebutlah menyimpang, maka ini berarti nih harus meluruskan, harus mengoreksi sebagai saudaranya sesama Muslim. Jadi sampai sekarang sebetulnya masih bisa, masih boleh kalau mau bersepakat seperti ini antara dua orang, lalu bersepakat seperti yang terjadi antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Robi. Dayar mau sarare-hare ketang jeung dia. Dayar mau sarare-hare panjang dulurna ge. Nu aya teh pan hayang silih cekek we. Tuh hayangna teh sakitu dulur ya mau di sigana teh can pejet mah can puas. Nah itu memang sudah disabdakan juga, tapi bukan artinya harus diikuti. Sudah disabdakan ya, kemarin hadisnya sudah dibacakan bahwa nanti setelah aku tidak ada di antara kaum muslimin itu, di tengah atau pada orang Islam itu muncul yaitu egoisme, bukannya ingin gitunya, bukannya ingin mempererat persaudaraan yang ikatannya agama, malah gitulah egoisme yang muncul. Apa namanya, empati, peduli gitu terhadap sesama muslimnya itu sangat rendah. Jadi jangankan ingin menjadi saudara, malah demikian gitunya. Tapi artinya kan bukan kita harus mengikuti. Rasulullah memang sudah menyabdakan demikian. Nah ini barangkali ini salah satu cara nih untuk menghadapi atau menjalani itulah. Hanya ini sudah nggak ada nih kayaknya dua orang bersepakat gitunya untuk menjalin persaudaraan seperti yang dulu pernah Rasulullah contohkan. Beliau mempersaudarakan antara sahabat-sahabat yang tadi. Nah, barusanlah ulasan sedikitnya tentang bab 67, babul ikhoi wal hilfi, itu bab persaudaraan dan membuat kesepakatan itu untuk menjadi saudara yang ikatannya agama Islam. Sekarang bab berikutnya ya, bab sekarang ini bab 68. Islamnya benar-benar apa sih yang tidak ada di dalam Islam? Ya, apa sih yang tidak ada di dalam Islam? Agak ini dulunya sebagai apa namanya, ini artinya ini bab sekarang ini bab seperti ini nih, babut tabassumi wan dhahik, bab tersenyum dan tertawa. Alah anu kitu kudu dibahas. Bab tersenyum dan tertawa, dan hadisnya ada 9. Di bab ini hadisnya ada 9. Bab tersenyum dan tertawa. Ini adab kan? Ini kitabul adab. Artinya Islam mengatur adab tersenyum dan tertawa. Nah, yang seperti ini saja gitulah ya. Ini kalau melihat Imam Bukhari, ini hadisnya sampai 9 di bab seperti ini. Artinya Imam Bukhari melihat karena manusia bisa jadi tiap hari ya seseria ada tiap hari aku diatur ya, bahaya ya kalau tidak diatur nanti tertawanya gitulah. Tertawanya berlebihan. Nah ininya dengan bab seperti ini saja itu ada di dalam Islam, adabnya diatur oleh Islam, bab tersenyum dan tertawa. Jadi yang benar gitu kan, apa sih yang tidak ada di dalam Islam? Kita agak melebar saja sedikit nih ya. Agama Islam ini kan agama terakhir nih yang Allah turunkan. Kan agama itu isinya
aturan. Agama itu isinya aturan. Agama manapun lah, meskipun agama buatan manusia, pasti ada aturannya. Nah, agama Islam ini adalah agama terakhir yang Allah turunkan. Rasulullah SAW sebagai nabinya kan ini nabi terakhir. Setelah Islam, setelah Rasulullah SAW tidak akan ada agama baru yang Allah turunkan. Allah tidak akan mengutus nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Maknanya berarti Islam ini yang Allah tetapkan berlaku sampai hari kiamat. Sementara kan masalah manusia kan seolah-olah berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Masalah manusia dan kemanusiaan hari ini beda, saya kira bentuknya, ragamnya dengan masalah yang sama, misalnya 1 abad yang lalu beda karena lingkungannya kan berbeda. Nah, tapi kan agama Islam ini berlaku sampai hari kiamat. Artinya apa yang tidak ada di dalam Islam pasti ada. Untuk seluruh permasalahan manusia pasti ada di dalam Islam. Nah, dari hal-hal yang misalnya ini kan semacam hal kecil sepele, soal tersenyum tertawa saja kan ada masalahnya, ada pembahasannya di dalam Islam. Sehingga kan Hudzaifah yang menasehati, dia berkata, ya ahlal qura, luar biasa nih nasihat Hudzaifah al-Yamani. Dia mengatakan, ya ahlal qura, wahai kaum muslimin, wahai orang Islam, istaqimu, istiqomahlah dengan agama kamu sendiri, peganglah, istiqomahlah dengan ajaran Islam. Qad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian orang Islam dengan istiqomah berpegang teguh kepada ajaran Islam itu sudah jauh berada di depan meninggalkan kaum manapun. Tapi kalau kalian mulai lirik kiri, lirik kanan, artinya mengambil dari teori si anu, dari amanah, dari mana, bukan dari Islam, hancur kalian. Orang Islam pasti mengalami kemunduran, dan itu yang terjadi. Orang Islam itu banyak yang merasa, wah ini ilmu yang hebat, padahal itu datang dari teori-teori orang kafir. Di Islam komplit, nggak akan ada yang terlewat. Tapi orang Islamnya yang merasa apabila itu dari, ya tadilah kalau Hudzaifah mengatakan, kalau kalian mulai lirik kiri, lirik kanan, ambil dari sini, ambil dari sana, hancur kalian, pasti tersesat. Padahal sudah terbukti kan, bahkan Rasulullah SAW kan menyebut manusia-manusia terbaik sepanjang masa itu adalah para sahabat. Di mana para sahabat ini kan total mereka ini mengamalkan agama Islam langsung di bawah bimbingan Rasulullah, jadilah mereka manusia terbaik. Orang-orang kita ini teori dari barat, merasa pang berilmu gitu. Kalau memunculkan teori anu dari kafir bahkan gitunya, dari orang-orang barat, dari orang-orang kafir, merasa paling maju, merasa paling berilmu, Al-Quran dan hadis itu dianggap rendah. Nah, kembalilah ke itu, tambahlah sedikitnya. Ini judulnya demikian ya, babut tabassumi wal dhahik, bab tersenyum dan tertawa. Waqalat, tambahan judulnya ini seringnya Imam Bukhari polanya demikian. Sebelum ke hadis yang ada di bab ini, Imam Bukhari memasukkan hadis mu'allaq sebagai tambahan judul.
Wa qalat Fatimatu alaiha salam asarra ilayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadhahiktu. Nah, ini potongan hadis, nanti kita baca ya lengkapnya seperti apa nih ya. Fatimah berkata, Fatimah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu secara rahasia kepadaku. Fadhahiktu, kemudian aku tertawa. Nah, ini sudah menunjukkan nih, kalau secara ini apa namanya, judulnya tentang tersenyum dan tertawa, ini sudah menunjukkan ke arah sana. Rasulullah SAW membisikkan sesuatu secara rahasia kepadaku, kemudian aku tertawa. Artinya kan Fatimah tertawa di hadapan Nabi. Kalau tertawa itu salah, pasti Rasulullah akan mengoreksi. Rasulullah nggak akan pernah membiarkan yang salah. Ini Fatimah itu ya, ketika Rasulullah membisikkan sesuatu secara rahasia, Fatimahnya tertawa, dan Rasulullah tidak menyatakan itu salah, berarti benar. Kemudian satu lagi, wa qala Ibnu Abbasin innallaha huwa adhaka wa abka. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang menjadikan manusia itu seperti itu, yaitu menangis, yaitu manusia itu tersenyum dan tertawa. Nah, ini ayatnya di surat An-Nur ada, ternyata kan ayatnya pun itu yang seperti ini nih, di surat An-Nur ayat 43. Ini apa yang dikatakan Ibnu Abbas tadi. Surat An-Nur surat ke-53 nih, ayat ke-43. Nah, ayatnya cukup panjang sih rangkaiannya, dari sini saja nih ya, dari ayat ke-35, atau terlalu jauh, dari sini saja nih. Dari ayat 38. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra. Ini diantara apa yang ada. Jadi seperti ini ya, memang Allah berlakukan untuk semua manusia. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra. Ini kalau di ayat ini di rangkaian ayat sebelumnya, bahwa hal ini sudah Allah adakan sejak di suhufnya Ibrahim dan di kitabnya Nabi Musa, yaitu bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tidak berlaku lahnya tanggung menanggung dosa. Andai nih kalau begini, si A memerintah kepada si B, yang memerintah untuk melakukan perbuatan dosa, soklah pokoknya dosa mah ditanggung ke saya. Nggak ada nggak ada tanggung menanggung dosa itu masing-masing. Jadi si A berdosa karena dia yang memerintah, si B dia berdosa karena dia yang melakukan. Nah, si A mengatakan biarlah dosanya saya yang menanggung, itu nggak ada. Jadi semua orang hanya akan memikul itu dosanya masing-masing. Ini diantara pernyataannya. Nah, kemudian ayat berikutnya, dan bahwa manusia hanya akan memperoleh dari apa yang telah diusahakannya atau diamalkannya. Nah, ini sebaliknya. Jadi seseorang pun tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang diamalkannya. Tidak ada yang tidak berlakunya orang lain yang beramal, kita yang dapat pahalanya. Nah, itu nggak ada. Dosa hanya setiap orang hanya akan memikul dosanya sendiri, dan pahala yang akan didapatkan oleh seseorang itu adalah dari amalnya sendiri. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Nah, nanti semuanya itu akan dibukanya, akan ditampakkan oleh Allah, dan akan diberi balasan kepadanya, balasan yang paling sempurna.
Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akhir ujung itu muara dari segala sesuatu. Nah ini ayat yang ini nih, wa annahu huwa adha wa abka, dan sesungguhnya dialah, ya Allah lah yang menjadikan manusia itu tertawa dan menangis. Kenapa sih manusia bisa tertawa? Dan ku Allah dikitukan. Allah lah yang menjadikan. Ini ayatnya ya, ayat surat An-Najm ayat 43. Dan sesungguhnya dialah, Allah lah yang menjadikan manusia tertawa dan menangis. Nah, lanjutannya ayatnya, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Nah gitu, dan masih rangkaiannya masih adanya, tapi sampai situ saja lah yang kita baca, yang dimana di sini dimuat nih oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan innallaha huwa adhaka wa abka, Allah lah yang menetapkannya manusia itu suka bisa tertawa, atau manusia itu suka atau bisa menangis. Alami berarti Allah yang menetapkan demikian. Nah tentang hadis Fatimah tadinya lebar ya ayatnya ya, ayat. Nah hadisnya ya, meskipun ini bukan apa namanya, belum itu disebutnya belum hadis riwayat Bukhari, ini tambahan judul pokoknya Imam Bukhari dalam bab ini adalah babut tabassumi wa dohik, bab tersenyum dan tertawa. Nah, adapun hadis tambahannya barusannya yaitu Fatimah yang mengatakan demikian. Ini lengkapnya seperti ini. Nah, sebentar nih hadisnya nih. Nah, hadis kejadiannya seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah datang ke rumah Nabi-nya. Fatimah datang dengan berjalan yang cara berjalannya mirip seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau laki-laki akan benar-benar persis Rasulullah gitunya. Fatimah ini nih ya. Ini Aisyah mengatakan seperti ini, Fatimah datang dengan berjalan dan cara berjalannya mirip seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang laki-laki Rasulullah SAW itu anak kandungnya 6 orang meninggal lebih dulu. Kalau yang laki-laki semuanya ketika masih kecil. Kalau yang perempuan Ummu Kulsum, Ruqayyah itu meninggalnya sudah dewasa, sudah menikah bahkan. Ya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah ini dua-duanya menjadi istri Utsman bin Affan. Kalau yang laki-laki, anak kandung laki-laki Rasulullah meninggalnya ketika masih anak-anak. Nah, dari anak kandung Rasulullah SAW itu yang 7 orang semuanya, 6 orang meninggal lebih dulu. Sisa 1 berarti Fatimah. Fatimah kan menikahnya dengan Ali bin Abu Thalib. Kemudian punya anak 5. Yang terkenal adalah Hasan dan Husain. Nih anaknya Ali bin Abu Thalib dan Fatimah itu yang terkenal itu Hasan dan Husain. Ini juga ada diriwayatkan Rasulullah SAW itu ketika sholat ini Hasan dan Husain ketika masih balita, mungkin lahnya balita, mengganggu. Kalau kita mengganggu, Rasulullah sedang sholat itu merengek, minta digendong. Kemudian Rasulullah sholatnya sambil menggendong cucunya. Nah, di antara yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abu Thalib,
Ali bin Abu Thalibnya bapaknya. Rasulullah mengatakan Hasan itu lebih mirip saya daripada mirip kamu bapaknya. Hasan itu lebih mirip saya kakeknya daripada mirip kamu bapaknya. Hasannya yang katakanlah ini persis gitu wajahnya itu seperti Rasulullah SAW. Nah, ternyata Fatimah saja cara berjalannya seperti Nabi ini. Ya, Fatimah datang dengan berjalan dan cara berjalannya mirip dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, marhaban, selamat datang wahai putriku. Lalu beliau mempersilahkan Fatimah duduk di samping entah kiri atau kanannya di dalam hadisnya. Lalu beliau mempersilahkan Fatimah duduk di samping Rasulullah SAW. Kemudian beliau membicarakan suatu pembicaraan secara rahasia. Artinya Rasulullah berbisik, Aisyah saja yang ada dan orang lain di situ ternyata ada Abu Bakar, ada sahabat lain, ada Aisyah. Rasulullah hanya membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Yang lain gak ada yang tahu itu apa sih yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Membicarakan sesuatu secara rahasia. Setelah Rasulullah berbisik, kemudian Fatimah menangis. Sementara orang-orang gak ada yang tahu dia apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW membisikkan sesuatu, Fatimah menangis. Aku bertanya, kata Aisyah, aku bertanya kepadanya, mengapa kamu menangis? Kemudian ia pun kembali membicarakan sesuatu pembicaraan secara rahasia dengan Fatimah. Dan anehnya ketika yang kedua kali Rasulullah membisikkan sesuatu lagi kepada Fatimah, Fatimah tertawa, baru saja menangis. Dibisikkan sesuatu, Fatimah menangis, tidak lama gitu ya. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi kepada yang kedua kalinya kepada Fatimah. Nah setelah dibisiki, dibisiki ya. Setelah Rasulullah berbisik yang kedua kalinya, Fatimah tertawa. Nah ini yang membuat herannya Aisyah. Aku berkata, aku belum pernah melihat seseorang menangis lalu saat itu juga itu berubah. Aku belum pernah melihat seseorang gitu yang menangis kemudian saat itu juga berubah jadi tertawa. Aku pun bertanya kepadanya tentang apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka Fatimah berkata, aku tidak akan mau menceritakan pembicaraan rahasia Rasulullah SAW ini hingga beliau wafat. Jadi Fatimah nih ya tidak mau membuka, memberitahukan kepada siapapun apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW hingga beliau wafatnya. Aku tidak akan mau membicarakan rahasia Rasulullah hingga beliau wafat. Di kemudian hari, nih setelah Rasulullah tidak ada, Aisyah penasaran, masih ingat kejadiannya. Di kemudian hari, aku tanyakan lagi kepada Fatimah, maka beliau berkata, maka Fatimah berkata, Nabi SAW mengatakan kepadaku, Jibril alaihissalam datang membacakan Al-Quran 1 kali dalam setiap 1 tahun. Lalu dia, malaikat Jibril itu membacakan kepadaku 2 kali untuk tahun ini dan aku tidak melihatnya. Ini nabinya kata-kata nabi nih. Dan aku tidak melihatnya melainkan itu sebagai isyarat bahwa ajalku sudah dekat. Dan sesungguhnya kamu Fatimah adalah orang pertama yang akan menyusul di antara ahlu baitku atau di antara keluargaku.
Maka aku menangis karenanya. Lalu beliau bersabda lagi, apakah kamu ridho akan menjadi pemimpin para atau seluruh wanita surga? Apakah kamu ridho menjadi pemimpin seluruh wanita kaum mukminin? Maka aku menjadi tertawa karenanya. Nah, ininya ya yang menunjukkan Fatimah tertawa ketika yang tadi Rasulullah membisikkan ajalku sudah dekat. Gitu, intinya demikian ya. Ajalku sudah dekat dan kamu akan menjadi orang pertama yang menyusulku dari keluargaku. Itulah yang menyebabkan Fatimah menangis. Kemudian yang keduanya adalah Rasulullah membisikkan, apa kamu ridho? Nanti itu Fatimah itu akan menjadi pemimpin seluruh wanita di surga. Ya luar biasanya Fatimah Az-Zahra, itu namanya Az-Zahra tes primadona desa lah. Az-Zahra teh bunga kembang. Primadona desa. Dia jadi geuleuh disebut primadona desa mah. Nah itulah apa namanya, di sini dimuat secara mu'alak dan pendeknya tadi sebagai tambahan judul. Rasulullah SAW memasukkan Fatimah berkata, Nabi SAW membisikkan sesuatu kepadaku, kemudian aku tertawa. Nah, hanya diambil bagian itunya ya, karena ini kan judulnya bab tersenyum dan tertawa. Nah kisah lengkapnya demikian. Seperti tadinya, karena dari semua anak kandung Rasulullah SAW itu seluruhnya 7 orang, 6 orang meninggal lebih dulu, berarti tinggal tersisa 1 Fatimah. Nah ketika Rasulullah sudah merasa bahwa waktu kematiannya sudah dekat, Rasulullah SAW memberitahu kepada Fatimah, demikianlah caranya tadi. Dan juga ternyata Rasulullah memberitahukan juga, dan orang pertama yang akan menyusulku, artinya meninggal dari ahlu bait, sebutannya keluarga Rasulullah itu adalah kamu, gitu, kepada Fatimah. Jaraknya itu 6 bulan ternyata. Rasulullah meninggal, kemudian 6 bulan kemudian Fatimah meninggal pada usia 28 tahun. Fatimah meninggalnya masih muda, umur 28. Dan yang membuat Fatimah bahagia adalah Rasulullah membisikkan yang kedua kalinya, apa kamu ridho kamu akan menjadi pemimpin seluruh wanita mukminat beneran nanti di dalam surga. Ini mah good news lah, good news ya buat ibu-ibu sih. Buat ibu-ibu ya. Ada hadisnya nih yang kurang lebih seperti inilah ya. Ummu Salamah nih, istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, mana yang lebih baik? Nah, karena begini nih diantaranya, untuk mereka yang menempati surga tertingginya bagi siapapun yang ya artinya yang bisa itulahnya mencapai surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Di salah satu hadis disebutkan oleh Allah akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini orang yang masuk surga Firdaus ya, akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ari abdi kumaha tuh cek papajikan. Ari abdi kumaha tuh. Nah Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, mana yang lebih baik? Berarti itu kan bidadari yang dijanjikan Allah itu kan ciptaan Allah di surga kan? Ya ciptaan Allah nanti di surga itu diantara apa namanya? Yaitu balasan, pahala, ganjaran dari Allah bagi mereka yang bisa mencapai surga tertinggi. Itu salah satu
ganjaran dari Allah. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Nah, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, mana yang lebih baik, perempuan dunia atau perempuan dunia itu ya ini perempuan yang hidup di dunia nih ya, perempuan dunia atau bidadari surga, yang lebih baik mana? Ummu Salamah nih menanyakan demikian kepada Rasulullah, mana yang lebih baik, apakah perempuan dunia atau bidadari surga? Rasulullah SAW menyebutkan perempuan dunia lebih baik daripada bidadari surga. Andai gitu, andai ininya, andai kalau ada ini, karena hadisnya ya bicara laki-laki berarti kan ya. Andai kalau seorang suami itu ya, dia bisa masuk surga, dapat bidadari di sana, tapi istrinya yang masuk surga, rugi. Dalam tanda kutip, rugi. Justru yang lebih baiknya tidak hadir. Ada di sana bidadari, tapi kan perempuan dunia itu lebih baik daripada bidadari. Ternyata istrinya juga bisa masuk surga dan disatukan lagi oleh Allah dengan suaminya, tambahan bidadari aja namanya. Jadi kan kata bahan bidadari, dari bumi bawa 4. Dari bumi bawa 4, tambahan bidadari. Tetap bidadari itu tidak lebih baik daripada perempuan dunia. Bidadari kerengariung ya, perempuan dunia datang waktu merelu mau eraun, perempuan dunia perempuan hebat ya, itulah bahkan lebih baik daripada bidadari yang ada di surga. Kaciptaurnya bidadari kerengariumpi, datang perempuan dunia ganeng sih kepretan hiji-hiji, mau ngelawan mau ngelawan mau, karena ya mereka sudah merasa perempuan dunia itu lebih baik dari mereka. Nah, karena itu ada hadisnya yang mereka demikiannya. Nah, ternyata kan pemimpin seluruh wanita surga, pemimpin seluruh ya pasti mukminat sihnya kan, kalau yang masuk surga mana ada kafir masuk surga. Pemimpin seluruh wanita di surga itu adalah Fatimah. Nah, itulah yang membuat Fatimah tertawa gitunya, bahagia setelah Rasulullah SAW memberitahukan demikian secara rahasia, sampai Aisyah penasaran. Tadi Rasulullah membisikkan apa? Mual beja-beja. Cepet tiba, mual beja-beja apa apa. Tapi nantilah setelah Rasulullah tidak ada mah oke lah. Ternyata kan diberitahu demikian. Nah, sekarang ke hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya ini saya kira tidak akan terlalu panjang lahnya pembahasannya, apalagi kalau yang yang berkaitan dengan tersenyum dan tertawanya nanti sangat jelas di hadis-hadisnya. Ternyata Rasulullah SAW juga demikian. Tapi yang terpenting ini adab nih, ini adabnya bagian yang ininya nih, hadis yang ke berapa nih? Imam Al-Bukhari nih menyimpan di hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini saya dahulukan saja nih ya, hadis yang ke-8 seperti ini. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta aro minhu lawa lahawatihi innama kana yatabassamu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ma ra'aitu nabiyya SAW mustajmi'an qattu dohikan. Aduh, pakai qattu mah. Akhirnya terjemahnya, maknanya aku tidak sama sekali gitunya, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW, aku tidak pernah sama sekali
melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak. Ya berlebihan artinya kan, tertawa terbahak-bahak nepi ka gogolelan nepi ka nikmat gitu, tertawa nanti sampai ya terbahak-bahak berlebihan. Hatta aro minhu lahawatihi, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW tertawa berlebihan, tertawa terbahak-bahak hingga terlihat langit-langit mulutnya, nggak pernah. Innama kana yatabassamu, Rasulullah itu seringnya hanya sekedar tersenyum saja. Tertawa pun jarang. Sebetulnya Rasul itu tertawa saja jarang. Jadi seringnya, biasanya Rasulullah SAW itu kalau ada hal-hal yang ya membuatnya bahagia kah, membuatnya tertawa, Rasulullah itu biasanya hanya sekedar tersenyum saja. Nah ternyata kan Allah juga tertawa. Hadisnya tenui Allah itu tertawa. Ini hadisnya yang ini nih. Ya Allah ngahareuyan jelema. Orang terakhir nih yang nanti berartinya di akhirat nih. Hadisnya cukup panjang tapi kurang lebih demikianlah nih ringkasnya. Orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Berarti setelah orang ini keluar dari neraka, di dalam neraka itu hanya ada mereka yang abadi, nggak akan pernah keluar. Berarti ini orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Berarti kan orang yang masuk neraka tapi kemudian dikeluarkan, tidak bersamaan dikeluarkannya, ya tentu akan sesuai dengan dosanya. Bisa jadi sebutannya tiap hari ada yang selesai di masa hukumannya keluar, selesai masa hukumannya di neraka keluar. Nah ini yang terakhir nih, yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu. Nah, ternyata setelah keluar dari dalam neraka, proses masuk surganya kan berbelit nih. Ada beberapa hadisnya yang menerangkan prosesnya masuk, kemudian akhirnya masuk surga. Nah diantaranya ada yang seperti ini. Orang ini setelah dikeluarkan dari neraka kemudian diciprati itulah dengan air dari Nahrul Hayat. Karena ketika keluar dari neraka ini mati. Orang yang tidak abadi, begitu masa hukumannya habis, siksaannya berakhir, maka orang itu akan mati di dalam neraka. Kemudian dikeluarkanlah dari dalam neraka. Lalu diciprati dengan Nahrul Hayat, dengan air dari Nahrul Hayat. Orang ini kemudian hidup. Setelah hidup, maka orang ini akan mandi di sungai tersebut. Begitu keluar dari sungai, maka badannya sudah bersih. Asalnya begitu keluar dari neraka kan gosong. Malah diduruk tetutung, mal kamu di neraka. Nah ketika mau menuju surga, nah iya prosesnya yang berliku dia diantaranya nih ya. Allah yang memerintahkan, ayo buru-buru kamu itu kan mau masuk surga. Maka orang ini kan berlari gitu menuju surga, tapi di tengah jalan dia berpikir, apa masih ada gitu surga bagi saya? Orang ini balik lagi kepada Allah, dia bertanya kepada Allah seperti itu. Engkau memerintahkan aku masuk surga, emang masih ada gitu tempatnya bagi orang seperti saya? Mana balik deh? Ayah, eta genah tetenya hadisnya. Balik deh ka dieu. Ayah, cenah metak dititah ka surga ge. Siap, 86. Lari lagi karena dia ingin buru-buru masuk surga, dia lari lagi. Di tengah jalan datang lagi pikiran seperti itu. Jangan-jangan surganya sudah penuh, balik lagi kepada Allah.
Ya Allah bener masih ada surga bagi saya. Si eta balik deui teu percaya balik deui nanyakeun deui aya ada jatah untuk kamu itu ada gitu jatah surga untuk kamu itu ada. Lari lagi berarti yang ketiga kalinya ini kan lari lagi ingin buru-buru ingin ke surga tengah jalan datang lagi pikiran seperti itu bawa sinang ngurus hurin surga anaknya balik deui ka Allah bertanya lagi ingin meyakinkan ya Allah pasti surga bagi saya masih ada si eta deui wae cek teh balik deui si eta sugan teh geus asup maneh teh ka surga teh dengekeun sia sakali deui balik deui kuing moal jadi sia diasupkeun ka surga teh cek urang balik deui moal jadi sia diasupkeun ka surga teh atuh Allah lah tong ngaruyan teh bisa eta teh ya Allah apa engkau ini mempermainkan saya sementara engkau itu kan maha agung ari maneh teu percayaan dan eta teh sakali deui balik deui moal jadi sia diasupkeun ka surga bener we orang itu kemudian balik lagi tadi hadisnya ini ketika orang itu mengatakan ya Allah tong haruyan atulah seuri teh Allah tertawa dan Rasulullah pun menerangkan hadis ininya tertawa kelakuan jelema masih urang Rasulullah Allahnya tertawa ketika orang itu mengatakan demikian kata Allah tong haruyan dia capek sebelah balik 3 kali cerita asli ieu teh aya jatah surga bagi saya. Nah ketika orang itu mengatakan ya Allah jangan mempermainkan saya tong haruyan atuh Allah lah seuri teh Allah pun tertawa. Nah, kalau di Ibnu Abbas tadi mengatakannya maka ya Allah juga lah gitu yang Allah yang menjadikan tadinya adanya gitu adanya tertawa menangis bagi manusia. Bahkan kan kenapa sih Allah menyiksa ya kenapa Allah menyiksa yang paling berat kan siksaannya di neraka. Allah menyiksa itu karena Allah marah sebutlah jadi Allah kan punya perasaan disebutnya temuran Allah juga punya perasaan ketika merasa sesuatu yang membahagiakannya Allah merasa bahagia. Ari bieu mah meureunna tertawa dina eta mah nyaeta yang sirikeun kalakuan jelema dasar gitu bener-bener pikaseurieun jelema mah tidunya keneh sabodor wungkul hirupna teh si eta jelema mah hirup teh kabalodor pikaseurieun wungkul no pika di akhirat teh pikaseurieun sakitu geus urusan serius ieu teh buru-buru ka surga lain hayang ka surga maneh teh atuh Allah tong haruyan capek jeung bolak-balik teh aduh si eta ku aing tingalikeun balik deui sia moal jadi dia sebutkeun ka surga. Nah diantaranya gendanya ini mah gampang lah sekarang bab ini hanya ini saja nih adabnya yang ini nih adabnya di hadis yang ke-8 inilah adab Rasulullah ini seperti ini mencontohkannya tertawa tersenyum ada Allah lah yang menjadikan yang menetapkan adanya tersenyum tertawa artinya itu alamiah manusiawi. Kalau di ayatnya tadi kan menangis jadi kalau manusia menangis ya wajar manusia menangis mah hanya yang tidak boleh itu baik menangis ataupun tertawa berlebihan. Kalau dalam hal menangis nih kalau ada di satu keluarga ada yang meninggal sedih lah pasti semuanya sampai menangis wajar sampai menangis wajar. Yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Kalau bahasa kitanya jadi meratapi kematiannya. Dan yang dilarang itu adalah meratapi kematian dengan atau seperti meratapnya orang-orang jahiliyah. Apabila menghadapi hal seperti itu. Orang-orang jahiliyah itu meratapi kematian itu seperti seperti tidak ridho, seperti tidak percaya takdir. Nah, sehingga mereka itu orang Islam gak karena itu Pak. Begitu ada yang meninggal kokosehan ridho
Itu ridho masaha tuh. Yang itulah mengatakan demikiannya sambil apa namanya berlebihan lah. Apalagi itu seorang istri yang suaminya meninggal, meni asa kiamat sebutnya itu meni asa nggak usah nih hirup teh. Begitu mau diusung, mau dibawa ke kuburan kan, ditarik. Oh, jika tuh bawa doi, embung gitu kan. Jika tuh bawa doi kan itu, bisirek disimpan di kamar kan itu jadi kasur sih. Ada di gitu kan embung nih. Menangis atau tertawa itu alami ya gitulahnya, alamiah manusia demikian. Yang tidak boleh itu adalah, nah kalau menangis seperti tadi disebutnya meratapi sesuatu. Kalau kematian kan Rasulullah menyebutnya itu kiamat. Bagi keluarga tersebut itu kiamat. Ya wajarlah kalau kesedihannya besar gitunya apabila ada anggota keluarga yang meninggal. Tapi dalam hal ini, nah Islam mengajarkan sedihnya tidak dilarang, nangisnya tidak dilarang, tapi jangan sampai berlebihan, termasuk tertawa. Nah seperti ini adabnya. Aisyah mengatakan di hadis yang ke-8 nih ya, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah kalau tertawa itu terbahak-bahak sampai langit-langit mulutnya kelihatan, nggak pernah Rasulullah demikian. Yang tertawa suka, iyalah tadi Rasulullah juga waktu menerangkan tadi tanya Allah sampai tertawa melihat kelakuan orang itu, dan Rasulullah pun menerangkan hadis sampai tertawa. Tapi nah tertawanya itu ya seperti inilah adab Islami. Kalau tertawa silahkan, tapi tidak berlebihan. Disebutnya sampai apa namanya terbahak-bahak gitulah, sampai napi ka kursi lagi guling gitu. Susurian gitu ngalangak gubrak atau gitu-gitu teuing susurian teh bisi kerbungah tuluy jadi nya kerbungah susurian pun ngajengkang ka tukang tuh lebih tidak geger otak kan jadi gelo. Kumaha mun nepi ka kitu coba. Eta susurian bukat kunggeunah gitu nepi ka ngolangak ngajengkang bledug nu kieuna tuluy geger otak. Nah, hadis-hadisnya yang pertama nih. Panjang nih hadisnya nih ya. Nah, intinya demikianlah ini hadisnya kalau dibaca ini panjangnya. Ini Aisyah juga nih hadis yang pertama. Aisyah menceritakan, mengisahkannya. Rifa'ah namanya, Rifa'ah sahabat laki-laki nih. Rifa'ah menceraikan istrinya. Nah kemudian menceraikan istrinya itu sampai 3 kali. Kalau iya sedikit lah, hanya sekilas nih. Kalau seorang suami menceraikan istri, nggak ada sebaliknya nih ya dalam Islam. Seorang istri mengatakan saya menceraikan suami, wah di mana sararaneh, wah di mana ada istri menceraikan suami? Suami menceraikan istrinya satu kali sebutlah. Ternyata mereka rujuk kan, menikah lagi, karena dengan menceraikannya itu berarti statusnya sudah bukan suami istri karena sudah bercerai. Kemudian rujuk lagi, nikah lagi. Ternyata yang kedua kali diceraikan lagi. Pisah lagi, bukan suami istri, rujuk lagi. Kemudian diceraikan lagi, berarti 3 kali kan. Cok lagu eta mah talak tilu sakalian. Talak tilu sakalian nya hiji-hiji talak mah nyolnya talak tilu sakalian. Bakat ku nyeri. Bakat ku nyeri, enggak usah talak tilu sakalian. Enggak ada. 1 kali bercerai, ternyata rujuk lagi. 2 kali diceraikan lagi, rujuk lagi. Ketiga kalinya diceraikan. Nah setelah 3 kali bercerai, apabila mau rujuk lagi sudah nggak bisa, kecuali apabila si perempuan ini menikah dulu dengan
orang lain. Ini kecuali kalau si perempuan ini menikah dulu dengan orang lain. Tapi jangan akal-akalan. Dermayar dibayar soklah menikah tapi langsung ceraikannya supaya dia bisa menikahi istrinya, mantan istrinya lagi. Muhalil namanya di dalam Islam itu haram gitu teh. Ya muhalil teh supaya bisa halalnya menikah lagi ya, padahal cerainya sudah 3 kali. Tapi ayah merenan kasus nama padahal 3 kali mah tuh nista mah jauh utama manggus nggak usah. Emang nu kaopat mau cerai deui gitu. Geus 3 kali mah siga nama rada hese. Nah, ini Rifa'ah menceraikan istrinya. Nah, sampai ketiga kalinya. Lalu mantan istrinya berartinya dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Berarti ini dinikahi orang lain ya istrinya. Setelah 3 kali diceraikan, istrinya, mantan istrinya dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Lalu istrinya itu datang kepada Rasulullah SAW. Istrinya nih ya, yang statusnya sekarang kan istri Abdurrahman bin Zubair. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, innaha kanat bukan istrinya nih, Aisyah nih yang dia datang kepada Nabi. Nah, kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, dia itu mantan istrinya Rifa'ah, fatallaqaha salasa tatliqatin, dan dia sudah 3 kali diceraikan oleh Rifa'ah." Jadi Aisyah nih yang menerangkan kepada Rasulullah. Rasulullah dia itu mantan istrinya Rifa'ah dan Rifa'ah sudah menceraikannya sampai 3 kali. Lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Wa innahu wallahi ma'ah, dan aku tidak melihat kebersamaan mantan istri Rifa'ah dengan Abdurrahman bin Zubair ini kecuali seperti ini. Nah, Aisyah sambil nih di dalam hadisnya sambil menunjukkan kalau jilbab suka ada rumbai-rumbainya. Siga taplak meja misalnya ada rumbai-rumbainya. Pendek kan mau yang panjang gitu mah. Ya taplak meja rumbai nya seperti taplak meja kan di sisinya itu kan ada rumbai pantara nggak pernah ada yang panjang kan rumbainya. Nah, Aisyah mengatakan seperti itu, aku tidak melihat kebersamaan mereka mantan istri Rifa'ah dengan Abdurrahman bin Zubair kecuali seperti ini saja. Aisyah menunjukkan kepada rumbai akhadzatha min jilbabiha. Aisyah sambil menunjuk kepada rumbai-rumbai yang ada di jilbabnya. Tuh, jadi Aisyah teh pakai jilbab. Aisyah nih berkata, aku tidak melihat kebersamaan mereka kecuali seperti ini, sambil berisyarat menunjuk ke rumbai-rumbainya itu, maksudnya kan pendek. Jadi mereka ini kan baru sebentar gitulah menikahnya, mantan istrinya Rifa'ah dengan Abdurrahman bin Zubair. Aisyah mengatakan demikian kepada Rasulullah, aku tidak melihat kebersamaan mereka itu kecuali seperti ini, artinya baru sebentar. Kebersamaan mereka itu baru sebentar. Kemudian Urwah berkata, ya, Abu Bakrin, saat itu ada Abu Bakrin sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Sa'id bin As juga sedang duduknya di dekat pintu. Kalau saat itu Ibnu Sa'id al-As duduk di dekat pintunya, minta diizinkan untuk ikut masuk berkumpul gitulah. Nah, kemudian Khalid, nah ada juga sahabat lain yang namanya Khalid di situ. Dia berkata, dia memanggil Abu Bakar.
Dia berkata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak memarahi Aisyah? Ya, yang menceritakan demikian kepada Rasulullah. Tadinya kan Aisyah menceritakan demikian. Kenapa engkau tidak menegur gitulah? Kenapa engkau tidak menegur, memarahi Aisyah? Karena dia sudah menceritakan atau sudah mengungkap sesuatu. Sekali lagi tadi Aisyah mengatakan Rifa'ah menceraikan istrinya sampai 3 kali. Lalu mantan istrinya ini dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Ketika istrinya datang menemui Rasulullah, Aisyah lebih dulu menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah dia itu mantan istrinya Rifa'ah, diceraikan 3 kali lalu dinikah oleh Abdurrahman bin Zubair, dan saya tidak melihat mereka itu baru itulah sebutnya baru seumur jagung. Pernikahan mereka ini baru sebentar, baru seumur jagung. Nah, Khalid berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak menegurnya? Aisyah yang membuka, yang mengungkap kondisi demikian kepada Rasulullah. Nah kemudian, nah ini nih bab ininya, bagian tertawanya. Wa ma yazidu Rasulullah SAW alat tabassumi. Nah Rasulullah yang memperhatikan kondisi situasi saat itu, wa ma yazidu Rasulullah SAW alat tabassumi. Ternyata Rasulullah hanya tersenyum saja gitu melihat kejadiannya, melihat obrolannya gitu saat itu ya. Dan tidak Rasulullah SAW tidak lebih dari tersenyum gitulah mungkinnya. Rasulullah tidak lebih dari, jadi Rasulullah itu menanggapinya gitu situasi saat itu tidak lebih dari hanya tersenyum saja. Kemudian Rasulullah bersabda, la'allaki turidina antarji'i ila Rifa'ah. Ku Rasulullah kabaca ternyata. Kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ya, orang. Kamu ini Rasulullah bicara kepada mantan istrinya Rifa'ah. La'allaki turidina antarji'i ila Rifa'ah. Kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ya. Ya karena ini pernikahan dengan Abdurrahman bin Zubairnya kan baru seumur jagung. Kemudian datang kepada Rasulullah, mau apa? Nah ini Rasulullah sudah bisa membaca nih ternyata. La'allaki turidina antarji'i ila Rifa'ah. Kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ya. Jangan. Ini Rasulullahnya semacam menganjurkan gitulahnya. Itu jangan. Hatta tazuki uslatahu wa yazuqa uslataki. Baru seumur jagung kan gitulah kunya, pernikahan kamu dengan Abdurrahman bin Zubair kan baru seumur jagung. Jangan. Nah, kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ya? Jangan. Nikmati dulu lah gitulah menunjuk orang mah. Kalau ini terjemah harfiahnya ya, jangan hingga kamu merasakan madunya suami kamu dan suami kamu merasakan madunya kamu. Jadi seolah-olah nikmati dulu berumah tangga dengan Abdurrahman bin Zubair baru seumur jagung. Ingat mantan, baru seumur jagung. Oh ingat mantan, ingin balik lagi. Ulah gitu oleh Rasulullah ini. Jangan, jalani dulu, rasakan dulu gitulahnya berumah tangga berarti. Rasakan dulu berumah tangga dengan suami kamu. Jadi hingga kamu merasakan, di sini madu disebutnya, artinya rasakan manis dan nikmatnya berumah tangga dengan Abdurrahman bin Zubair. Panjang nu tinggal mah pahit, tapi kepisah gitu. Cek urang mah panjang nu tinggal teh pahit. Balik deui di udah hobina daun gedang sih yang diberi no amis gitu. Kekeh yang daun gedang. Hobi. Nah inilah kalau kejadian demikiannya. Nah di sini ada ketentuan hukumnya bahwa mantan istrinya Rifa'ah ingin balik lagi. Ini bolehnya oleh Rasulullah, dilarang itu
apa namanya, seolah-olah rasakan dulu itulah itunya manis nikmatnya berumah tangga dengan suami yang sekarang. Jadi ingat mantan riweuh hayang balik deui. Balik deui. Tapi boleh kan? Boleh sebetulnya, karena kalau rujuk lagi dengan Rifaah, dia sudah menikah dulu dengan orang lain. Karena Aisyah tadi mengatakan ini sudah 3 kali mereka bercerai. Lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair, baru seumur jagung ingin balik lagi kepada Rifaah. Kamu ingin balik lagi ya? Tapi Rasulullah sambil tersenyum. Saya kira hadis-hadis lainnya kurang lebih, karena ini hadisnya banyaknya, tapi berisinya yang menerangkan Rasulullah tersenyum, Rasulullah tertawa, Rasulullah tersenyum tertawa. Tapi kan di hadis yang ke-8 tadinya Rasulullah tertawa suka. Tapi kan tertawanya Rasulullah, kata Aisyah, tidak pernah berlebihan. Tidak pernah tertawa terbahak-bahak sampai asik-asik malih pokoknya mau nopi ke lak-lakanan ketingali, nopi ke langit-langit mulutnya kelihatan. Nggak pernah seperti itu Rasulullah kalau tertawa. Malah kebanyakan Rasulullah SAW itu hanya tersenyum saja. Nah, bisa jadi begini. Bisa jadi begini, karena kalau tertawanya ini kenapanya dibahas oleh Imam Bukhari jadi munculkan gitu. Kenapa tertawa? Ini babnya menangisnya nggak ada di sini. Babut tabasum waddohik, bab tersenyum dan tertawa. Nah, kalau kita kaitkan nih ke hadis ini, Rasulullah menyampaikan khutbah gerhana. Ternyata kan waktu gerhana itu ketika sholat gerhana, Allah memperlihatkan neraka. Bagi Rasulullah itu bukan hanya diperlihatkan, diajak masuk juga pernah. Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah itu diajak masuk neraka, diajak masuk surga. Nah, kalau diperlihatkan kepada Rasulullahnya itu sering, lebihlah dari 1-2 kali. Di antaranya waktu gerhana sedang sholat gerhana, Allah memperlihatkan neraka. Dan Rasulullah merasa neraka itu persis ada di hadapannya. Begitu ditampakkan Rasulullah kaget setengah mati sampai lompat, padahal sedang sholat nih, sampai lompat itu ke belakang. Kemudian ketika kemudiannya diperlihatkan surga, Rasulullah lompat lagi ke depan. Ketika ditanya kenapa demikian, Rasul menjawabnya demikian. Tadi diperlihatkan neraka kepada aku kaget bukan main, karena neraka itu seolah-olah persis itu di hadapan muka aku. Maka Rasulullah refleks lah gitu, semacamnya menghindar karena takut terbakar sampai lompat ke belakang. Ketika diperlihatkan surga, Rasulullah lompat lagi seolah-olah begitu lompat itu masuk ke surga. Nah, ini masalah ini sebetulnya di dalam khutbahnya, nah kemudian disampaikan. Karena waktu sholatnya tadinya Allah memperlihatkan surga dan neraka. Di dalam khutbahnya Rasulullah SAW menyampaikan, salah satunya yang disampaikan adalah, kalau saja kalian melihat apa yang aku lihat. Itu kan sebelumnya waktu sholatnya diperlihatkan surga dan neraka. Kalau saja kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Bukan lebih banyak, pasti kalian akan sering menangis dan jarang tertawa. Mun jeung urang Sunda mah mun apal, mun ningali itu nu katingali ku Nabi geus moal bisa seuri hirup teh moal. Mungkin bahasa Sunda mah kitu teh, geus moal bisa seuri moal ceurik we. Justru mungkin tidak akan berhenti menangis. Kalau betul-betul sudah melihat neraka seperti apa, geus moal bisa seuri moal hirup teh. Untung kok Allah digaibkeun. Bisa jadi nih Rasulullah SAW itu jarang gitulahnya, apalagi kalau tertawa seperlunya gitunya, kalau tertawa seperlunya. Tapi ini juga kan jadi adab
Ini jadi adab di dalam Islam. Apabila tertawa, ya silahkan, karena tertawa itu Allah yang menetapkan. Manusia itu ada tertawa, ada menangis. Tapi kalau tertawa, ya inilah adabnya. Nah, saya kira ini meskipun hadisnya banyaknya dengan berbagai kejadian di mana Rasulullah tersenyum, tertawa. Bahkan satu lagi nih ada seperti ini. Rasulullah itu memakai semacam selimut, intinya selimut musim dingin. Rasulullah pakai selimut yang ternyata di bagian seperti ini nih, di bagian pinggir selimut itu bahannya itu tebal dan kasar. Nah, ketika dipakai, datanglah seorang Arab kampung. Begitu dekat Rasulullah, ditarik baju Rasulullah, ditarik itunya, ditarik sekeras-kerasnya sampai ada lecet bekas di pundak Rasulullah SAW gitu, ada bekasnya. Ternyata Rasulullah SAW melihat kejadian itu, beliau hanya tersenyum saja. Nah, akan bahaya datanya kola tibatan ambak mending geus jeung pikasirieun gitu Rasulullah. Tibatan ambak padahal lain jelema carekan gitu mah. Gitulah jelema teh lain kudu dicarekan, jelema nu kitu mah anggeus meunikeun jeung pikasirieun lah. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Jadi perbandingan lagi aja. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang ada di masjid, masuklah nyai Arab nutnya kola ada ya, masuklah seorang Arab kampung ke dalam masjid, lalu kencing di salah satu sudut masjid. Para sahabat marah. Kalau para sahabat kan berpikir, ini kira-kira masjid orang masa kencing di dalam masjid. Begitu para sahabat mau memburu orang tersebut, Rasulullah menghalangi, udah biarkan. Rasulullah membiarkan orang itu kencing sampai selesai di dalam masjid. Setelah selesai, kemudian Rasulullah memerintahkan, bukan kepada orang itu, kepada sahabat, bersihan. Dulu kan dibersihkannya dengan cara disiram, karena lantainya tanah, disiram, menyerap ke bawah, hilang najisnya. Yang diperintah para sahabat, bukan orang itu. Tidak dimarahi, tak itu oleh Rasulullah, tidak lain carekan, nu gitu mah, banyak jelema nu di masjid, masjid urang mah di masjid dicarekan. Karena bagi orang itu apa bedanya di luar dan di dalam masjid? Masjid itu apa? Mereka dia nggak paham, dia nggak ngerti. Kalau para sahabat yang sudah paham, makanya mereka marah. Sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabat, ambil air. Kalau bagi para sahabat itu jadi amal soleh, membersihkan masjid. Kalau orang itu diperintah, ambil air siram, mau jajal gitu ya, mau seumur umur, iraha makanya yang kudu nyeblok. Culeo, saya pokoknya orang itu kalau diperintah menyiram, mereka ngerti, dia ngerti nggak? Seumur umur saya kencing, nggak pernah saya menyiram kencing saya. Nggak, saya dah, apalagi di padang pasir, air kencingnya dari sebelum capai tanah juga sudah menguap. Sampai nepi kana tanah, geus menguap. Ya inilah ini ada, saya kira ini saya tidak akan melanjutkan hadisnya, berbagai kejadian lah yang menunjukkan Rasulullah juga tersenyum, Rasulullah juga tertawa apabila memang ada sesuatu yang menyebabkan tertawa, itu kan nggak bisa dihalangi. Jadi disebut ulah cerik, tak bisa, ulah cerik, tong diceng-cerikan, cerik, boleh menangis, boleh tertawa, tapi ada adabnya, gitulah intinya nih ya. Karena ini kalau dilanjutkan juga hadisnya banyak, tapi intinya sama gitu, bahwa Rasulullah SAW itu suka tersenyum, suka tertawa, tapi yang penting adalah di hadis yang ke-8, kalau tertawa tidak pernah berlebihan, ya, tidak pernah berlebihan sampai disebutkannya sampai langit-langit mulutnya itu kelihatan, artinya kan membuka mulut si malih lah berenang untuk munsuri itu coba bari tangga tuh nepi ketinggali segalanya. Saya kira cukuplahnya untuk bab ini, tidak akan dibacakan lagi hadisnya karena benang merahnya lah sudah sudah kita dapatkan nih dari hadisnya yang ada 9. Tapi juga mengapa Imam Bukhari sampai 9 di hadisnya?
Nah, ini artinya adab yang sangat perlu diperhatikan karena tersenyum tertawa mah bisa tiap hari dan sering. Nah kalau tanpa adab, wah gitu pokoknya mah siga soimah mun seuri teh. Atas salah dua hiji